Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak kelas 2 Siam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Bertemu lagi dengan Pak Ali. Hari ini kita akan belajar tematik. Pada tema ke-6, subtema ke-4, pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya, merawat tanaman di dalam pot, dan perbandingan berat benda. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat tanya dan apa saja kata-kata yang umum atau sering dipakai pada kalimat tanya. Ada apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, berapa, dan dari mana, atau kemana, atau di mana. Nah, dari kata-kata tersebut ada yang tahu apa sih fungsi dari kata tanya tersebut? Adapun fungsi kata tanya apa, itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau suatu kegiatan. Kemudian kata tanya siapa, itu digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian kata tanya kapan, itu digunakan untuk menanyakan waktu yang terjadi. Kemudian kata tanya mengapa, itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang telah terjadi. Kemudian kata tanya bagaimana, itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara mengerjakan sesuatu. Lalu kata tanya berapa, itu digunakan untuk menanyakan jumlah banyak. Dan kata tanya di mana, kemana, atau dari mana, itu digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada kata dalam kalimat tanya, maka sangat mudah bagi kita untuk membuat sebuah kalimat. Kita ambil contoh dari kata apa. Tadi berfungsi untuk mengetahui keadaan atau kegiatan. Contoh kalimatnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sudah sehat? Nah, dalam penulisannya pun jangan sampai lupa harus ada tanda tanya pada akhir kalimatnya. Contoh lagi, semisal ada jawaban, Wira yang membantu aku membawakan pot. Nah, berarti pertanyaan yang tepat untuk jawaban tersebut adalah menggunakan kata apa? Betul, menggunakan kata siapa. Jadi pertanyaan yang kita buat, siapa yang membantumu membawa pot? Kemudian ada jawaban lagi, di toko tanaman aku membeli bibit. Kira-kira pertanyaan seperti apa yang tepat untuk menentukan jawaban itu? Betul, menggunakan di mana karena di situ menanyakan di toko. Berarti pertanyaannya, di mana kamu membeli bibit tanaman ini? Nah, setelah kita mengetahui apa itu kalimat tanya dan apa kata-kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya, dan mengetahui setiap fungsi kata-katanya, maka akan sangat mudah bagi kita untuk membuat kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Pada video pembelajaran yang lalu juga kita sudah belajar tentang cara merawat tanaman. Nah, hari ini kita akan belajar cara merawat tanaman yang ada di dalam pot. Tanaman yang ada di dalam pot adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh besar atau tumbuh tinggi.
Tanaman yang ditanam di dalam pot biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Berikut ini beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merawat tanaman di dalam pot. Yang pertama, menggunakan tanah yang subur atau humus untuk menanam tanaman. Yang kedua, menyiram tanaman secara teratur di pagi dan sore hari. Yang ketiga, membuang rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Yang keempat, membuang bagian tanaman yang terserang hama penyakit. Dan yang kelima, jangan lupa untuk memberi pupuk yang aman bagi lingkungan. Pot adalah salah satu media tanam. Pot dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan bekas, seperti pot bunga yang terbuat dari kardus susu bekas. Alat dan bahannya pun mudah sekali kita dapatkan, seperti kardus susu bekas atau kardus bekas minuman dengan berbagai ukuran. Terus ada gunting, cat air, dan kuas. Adapun cara membuatnya, yang pertama kita siapkan kardus bekasnya, kemudian kita potong bagian atas kardus, lalu kita cuci bersih dengan air sampai bersih dan keringkan. Setelah itu kita siapkan cat air berwarna hitam, lalu kita cat semua permukaan kardus susu dengan warna hitam. Setelah kering, gambarlah kotak-kotak kecil berwarna putih untuk memberi kesan jendela bangunan pada malam hari. Lalu setelah itu kita biarkan sampai kering, kemudian setelah kering kita isi dengan tanah dan tanaman kecil di dalam pot kardus. Lalu kita susun pot-pot dengan rapi dan hasilnya akan seperti ini. Di dalam pot kita juga sering melihat ada batu kecil atau batu kerikil untuk menambah hiasan. Batu kerikil atau batu kecil ini selain untuk menghias pot, kita juga dapat membuatnya sebagai sebuah prakarya. Alat dan bahannya kita tinggal menyiapkan batu kecil atau batu kerikil, kemudian cat air, kuas, karton, dan juga lem. Kalian pilih batu kerikil yang akan kalian hias, bersihkan, kemudian kalian cat sesuai dengan apa yang ada di imajinasi kita dan hasilnya bisa akan menjadi seperti ini. Tanaman yang kita rawat pasti akan tumbuh dengan baik dan subur. Untuk bisa tumbuh dengan baik dan subur, tumbuhan juga memerlukan sebuah kebutuhan. Nah, untuk tumbuh, tanaman membutuhkan air, udara, dan juga sinar matahari. Tumbuhan memerlukan air untuk pertumbuhan. Kekurangan air dapat menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernapas, sedangkan cahaya matahari diperlukan untuk membuat makanan. Tanaman yang ada di dalam pot perlu kita beri pupuk. Nah, setiap pot membutuhkan pupuk yang berbeda-beda dalam setiap bulannya. Pot kecil bisa membutuhkan 500 gram pupuk, pot besar bisa membutuhkan 1 kilogram pupuk. Nah, apabila kita bandingkan, maka pot besar membutuhkan lebih banyak dari pot kecil. Kita bisa memberi tandanya seperti ini. Kita ambil contoh lagi, coba perhatikan gambar berikut ini. Sebelah kiri ada 2 pot besar, kemudian sebelah kanan ada sebuah pot kecil. Sebelum kita menuliskan perbandingannya, kita hitung dahulu. 2 pot besar berarti 1 potnya membutuhkan 1 kg. Berarti 1 kg ditambah 1 kg menjadi 2 kg pupuk. Kemudian 1 pot kecil membutuhkan 500 gram pupuk. Nah, jadi pernyataan yang sesuai untuk kita tuliskan adalah 2 pot besar lebih dari sebuah pot kecil. Jadi lambang atau simbol yang kita gunakan adalah seperti ini. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dipahami.
Bapak harap kalian mampu membuat kalimat tanya dan mampu memahami fungsi setiap kata tanya. Kalian mampu merawat tanaman di dalam pot dan membuat sebuah prakarya, dan kalian mampu membandingkan suatu berat benda berdasarkan jumlah beratnya. Tugas kalian hari ini kerjakan pada buku paket halaman 144, 147, dan 149. Marilah kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.